Hai guys, balik lagi di Tanya-Tanya Nikah bersama aku Natasha dan Ko Paul Tuana Halo. Kota. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya lagi nih Kak, Ya. tentang indigo. Oh, Karena indigo. ya Oke. lagi zaman, nggak lagi zaman sih, selalu zaman kayaknya ngomongin indigo. Orang-orang yang punya kemampuan khusus untuk melihat makhluk-makhluk yang nggak kasat mata gitu kan, sering jadi acara TV. Oh gitu ya. Iya, jadi Oh bener nggak iya. sih indigo itu tuh bener nggak sih kok Ya. ada gitu? Jadi, nah ini ya kita perlu mulai dari sejarah dulu sedikit ya. Oke. Nggak perlu dari kita kejadian sih, tapi Panjang banget. jadi indigo sendiri itu sebenarnya kata indigo sendiri kan sebenarnya merupakan warna. Itu adalah salah satu nama dari sebuah warna. Ya, warna indigo. Ya. Kita cari ya. Nah, warna indigo tuh kira-kira ya agak ungu gitu kan ya, tapi ungu muda, agak seperti itulah. Nah, kalau kita lihat ternyata indigo sendiri itu kenapa diambil dari warna? Karena dulu tuh ada semacam, nah itu ya. Ternyata indigo warna. Nah, jadi indigo itu ternyata sebenarnya diambil dari warna yang katanya muncul dari ketika seseorang tuh difoto ada auranya gitu. Foto aura. Nah, dulu kan di mall-mall banyak tuh ya. Nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak ada lagi tuh ya. Jadi dulu kan ada namanya foto aura. Orang difoto, kemudian nanti dari hasil fotonya itu keluar dia ada aura warna apa di sana gitu. Yang kuning, merah. Ada gitu. ungu juga. Nah, ini ada indigo. Nah, menurut orang yang percaya, nah ini sebenarnya kan dipopulerkan oleh satu orang yang namanya Ann Tape ya. Ann Tape. Nah, Ann Tape ini nama lengkapnya itu Nancy Ann Tape. Itu tahun 1970-an. Nah, dia bilang dari apa yang dia dapatkan, orang-orang yang auranya warna indigo itu ternyata dia punya kepekaan terhadap hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Oh, awal mulanya begitu. Awal mulanya gitu kan ya. Jadi dia kemudian hubungkan, oh mungkin mereka ini yang punya aura indigo ini dia peka terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah kita nggak ngomong agama dulu nih ya, pokoknya dia bilang mereka ini peka terhadap hal-hal yang sifatnya rohani lah gitu ya. Maksudnya tuh kayak makhluk roh gitu kan ya. Terus kemudian punya intuisi yang sangat kuat dan mereka tuh biasanya kreatif ya. Dan juga kadang-kadang mereka juga disebut agak rebel gitu kan karena mereka mungkin karena punya kemampuan itu ya. Nah, tetapi sebenarnya secara saintifik itu tidak dibuktikan, tidak ada buktinya gitu, tidak ada penelitian tidak membuktikan bahwa itu ada kaitannya antara aura, bahkan teknologi auranya sendiri juga masih perdebatan gitu. Benar nggak sih foto itu merupakan ada aura dan aura itu bisa ada kaitannya gitu. Nah itu sebenarnya. Ya, jadi indigo sendiri itu seperti itu. Jadi awalnya seperti itu tidak langsung dikaitkan dengan soal orang yang bisa melihat makhluk gaib gitu. Tapi kan udah bisa melihat makhluk-makhluk roh itu bukan gaib. Ya, nah, tapi antara kemampuan indigo sendiri dengan kemampuan antara aura indigo sendiri dengan kemampuan dia untuk melihat makhluk gaib itu juga masih perdebatan, gitu. Masih sebuah perdebatan. Pertama, apakah benar mereka itu punya kemampuan melihat makhluk gaib? Maksudnya kan siapa yang bisa verifikasi kalau secara saintifik gitu kan? Kalau misalnya diklaim, oh saya lihat ini ada makhluk A lah gitu kan ya, di tangga gitu kan biasa kan gitu kan ya. Nah, karena hanya dia yang bisa lihat juga yang lain nggak bisa konfirmasi kan gitu. Nah, kalau dalam kita dalam kekristenan itu memang ada yang namanya karunia membedakan roh. Nah, itu berbeda sekali ya. Kalau membedakan roh itu kaitannya selalu dengan karunia yang lain gitu. Nah, ini bukan orang yang tiba-tiba bisa lihat ini, lihat itu segala macam. Memang bisa saja Tuhan itu bukakan mata rohaninya dan sehingga orang bisa melihat sesuatu yang Tuhan ingin dia bisa lihat gitu. Tapi itu tidak selalu berkaitan dengan
aura orang gitu. Jadi kalau benar auranya ada seperti itu ya. Jadi auranya sendiri juga masih perdebatan. Plus klaim dia untuk melihat itu juga jadi perdebatan. Nah, jadi di dalam Alkitab sendiri sebenarnya indigo ini tidak alkitabiah. Nah, jadi Alkitab sendiri tidak menganjurkan kita untuk terlibat dengan makhluk-makhluk roh, apalagi kalau sifatnya sebutnya roh jahat gitu kan ya. Di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 coba kamu baca. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang panatara, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jadi jelas ya, Alkitab sendiri melarang ya untuk kita terlibat dalam hal tersebut. Nah, tolong bedakan dengan yang memang mendapatkan karunia. Dan biasanya karunia itu diberikan karena dengan tujuan pelayanan, ya. Maksudnya karunia untuk melihat hal-hal gaib, hal-hal kayak setan gitu dikasih dari Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang Tuhan bisa saja memberikan penglihatan tersebut gitu kan. Tapi itu atas kedaulatan Tuhan dan dengan tujuan Tuhan gitu kan. Contoh ya, kalau kita lihat kitab Wahyu, Yohanes bisa lihat tuh di masa depan apa yang iblis lakukan gitu kan. Terus roh jahat yang keluar dari lubang maut dan seterusnya gitu kan. Kemudian juga Taman Eden sendiri kan, kita lihat bagaimana Hawa bisa berinteraksi dengan iblis gitu kan, dalam bentuk ular itu. Sementara ada juga yang bertemu dengan malaikat, misalnya Abraham ya. Abraham kedatangan tamu yang ternyata adalah malaikat gitu kan. Dan jadi hal tersebut bisa saja terjadi, tapi itu atas kehendak Tuhan, bukan orang yang punya special abilities gitu. Berarti nggak selalu dia kemana-mana ngelihat ini itu gitu. Ya, jadi kayak orang punya keahlian gitu kan, bukan. Tolong bedakan dengan yang namanya karunia yang memang Tuhan kasih untuk keperluan khusus dengan tujuan khusus pada saat yang khusus. Gitu. Gitu. Sama nyambung sama yang lalu, tujuannya tidak untuk menakut-nakuti. Ya betul, gitu kan. Bukan untuk kayak waktu kita bicara soal nubuat kan ya. Jadi bukan orang, wah saya bisa lihat ada misalnya genderuwo gitu di tangga gitu di rumah kamu gitu kan. Orang kehilangan Damai Sejahtera segala macam gitu kan. Nah dia sementara dia nggak ada yang bisa confirm bahwa dia itu memang lihat ya. Jadi dia cuma ngomong aja. Kedua juga terus kemudian terus buat apa gitu. Ya kalau kita anak Tuhan gitu kan ya. Kita akan membawa kabar baik, memberikan damai sejahtera dan seterusnya. Kalaupun ada seperti itu dan dia dikasih tahu, ya tinggal usir aja gitu kan, beres gitu. Nah kalau ini kan orang-orang seperti itu, sorry itu saya kadang-kadang akhirnya coba show off aja gitu, membuat dia seolah-olah punya kemampuan tersebut gitu, sehingga orang-orang mungkin ya memperhatikan dia dan seterusnya. Belum tentu dia punya juga gitu kan kemampuan itu. Jadi pengen nanya juga nih. Jadi ada kenalan aku, dia ke gereja juga, terus dia punya kemampuan untuk melihat hal-hal goib yang tidak nyaman dilihat gitu ya. Tapi nggak mau dihilangin, tidak biarin aja gitu. Itu bisa kita sebenarnya bisa minta Tuhan ilangin nggak sih dong. gitu? Betul. Ya pertama saya percaya ya, kalau kita jadi anak Tuhan, kita udah diberikan hati yang baru, roh yang baru, makanya disebut lahir baru, maka sebenarnya kita harusnya lebih peka terhadap hadirat Tuhan, ya kan? Yang kita rasakan justru yang membuat kita damai sejahtera segala macam gitu kan, ya justru pasti hadirat Tuhan dan
hal-hal yang sifatnya memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, seterusnya. Nah, kalau yang kita lihat serem-serem gitu kan. Nah, pertanyaannya kan kenapa itu terjadi? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan sebagai kemungkinan. Yang pertama, gitu kan ya, dia harus benar-benar yakin bahwa dia udah mengalami hati yang baru dan roh yang baru, ya kan? Supaya kita juga yakin bahwa dia benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja sehingga dia lahir baru. Nah, kalau lahir baru tuh hidupnya pasti udah berbeda dari yang dulu. Dan yang kedua, kalau memang benar itu yang dilihat, berarti kan sebenarnya yang membuka mata dia supaya kelihatan kan justru dari pihak sana gitu kan, menampakkan dirinya gitu kan. Nah, itu juga kan berarti sesuatu yang ngapain gitu kita simpen itu gitu. Nah, yang ketiga adalah ada larangan tadi kan, ya jangan kita berinteraksi. Mungkin dia nggak interaksi sih, nggak minta nasihat atau apa gitu ya. Tapi juga kan ngapain juga gitu kan. Nah, mendingan dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, ya minta hati yang baru, roh yang baru, kemampuan yang baru, tinggal itu semua. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berikan itu. Jadi intinya jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya udahlah gitu, nggak apa-apa, kemampuan saya keren gitu ya, punya keren, kemampuan gitu buat apa gitu. Mendingan kan kita bisa tahu gitu kan hadirat Tuhan ada di mana gitu ya. Ada di mana-mana sih, maksudnya lebih peka sama hadirat Tuhan daripada hadirat setan. Ya, giliran ke rumah angker, waduh, merinding gitu kan. Giliran punya penyembahan biasa-biasa aja. Ya, bukan berarti punya harus merinding ya, tapi kok lebih peka terhadap hadirat setan dan antek-antek daripada hadirat Tuhan gitu. Oke, sampai sini aja sih kok pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Tercerahkan. Semoga teman-teman yang nonton juga tercerahkan gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian penasaran. Bye-bye. God bless you.